itu doang solusinya. Karena kalaupun kita bercerita sama pasangan ya tetap aja pasti akan ketahuan juga. Debt collector datang ke rumah juga udah pasti ketahuan, lebih rame lagi kan, lebih malu lagi. Mendingan kita ngomong ini, kita dia prepare kalau ada anak rumah gak usah rame, telepon gua, nanti gua pulang, gue yang ngadepin, lu di dalam aja, udah selesai. Clear. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera, selamat siang. Balik lagi dengan gua Dawai Bonser. Kali ini gua bersilaturahmi ke daerah apa yang gue lupa? Pamulang, kampung penyewaan daerah Pamulang Barat ya. Pamulang Barat, Tangerang Selatan. Ya, kali ini gua main ke daerah temen gua nih, bukan dari Ciputat, di sama-sama teman konten kreator ya kan, yang biasanya kita berbicara tentang dunia alumni STM se-Jabodetabek. Nah, kali ini gue bicara mau obrolin tentang dunia pinjaman online, yang dimana mungkin penonton pada tahu bahwa di dunia sekitar lingkungan kita banyak teman-teman yang terjerat atau masuk ke dunia pinjaman online yang mau berhentinya susah. Nah, yang sudah berhenti salah satunya teman gue ini nih sebelah, narasumber kita hari ini. Ya, tanpa panjang lebar, langsung aja narasumber untuk saya lo buat penonton Solusi Pinjo Cikarang. Iya, halo, saya Sinyo Budi dari Tangsel. Sudah cekpat lama dari pinjol ya. Dan ente emang udah lama di sini bang ya, di daerah Ciputat ya? Dari kecil. Dari kecil, berarti sekolah dulu ke selatan? Selatan ya. Dari sini? Iya, dari Ciputat ke Sono Srengseng 3 kali naik mobil. Jauh juga ya, dengan tahun 90-an, banyak mobil. Banyak ya. banyak mobil. Sekarang mobil akses untuk ke Sono udah susah. Udah susah. Gara-gara susah sekarang harus pakai motor. Bang Inyo, apa kabar nih? Kita udah berapa purnama nih gak ketemu? Nah, ada kali 3 purnama. Bang kali pinjam Cikarang. Ya, akhirnya gue silaturahmi ke daerah dia nih, daerah Tangerang Selatan. Bang, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kalau orang banyak, kantong kurang baik. Kantong kurang baik. Tapi nggak puyeng kan, Mas? Enggak, sekarang udah bebas, Bu. Udah nggak puyeng lagi. Nggak ada puyeng kayak kemarin ya? Iya, dikit mah ada, cuma nggak ada kayak kemarin. Kegiatannya apa nih? Masih ngebit? Untuk sekarang ya Fokus lagi sih lagi fokus ngebit, tapi kalau Sabtu Minggu ya Ada kita bikin produksi. Oh, itu ya apa? Ya, makanan ya? Itu makanan bini saya. Kalau saya masih marketingnya. Terus lagi juga lagi produksi film juga. Oke, berarti komunitas film ya? Ya, untuk saat ini itu karena untuk silaturahmi saya agak stop dulu. Jadi fokus tetap silaturahminya, tapi tetap ke dunia entertain ya? Tetap dunia entertain lah. Emang dulunya dari basicnya dari dulu sih demennya di situ dulu musik. Sekarang piano, gitar, bass sudah kita pensiunkan sudah pensiunkan di tuker brass ya. Sekarang lagi gironya di dunia film karena explore dari saya itu masih banyak ya. Banyak yang belum kesampaian, banyak yang belum ini, karena dulu sempat jadi kru di film juga di bagian lighting itu setahun gitu. Dan mau balik lagi ke situ? Untuk baliknya tapi nggak jadi kru. Jadi kru aja? Nggak, mau jadi sutradara. Amin. Kalau untuk podcast 14 DC nih, ntar kita cek ya, udah berapa tahun dia nggak ngupload? Udah berhenti ya? Udah hampir mau setahun. Oh, udah hampir setahun. Tapi silaturahminya di grup alumni tetap ada ya? Cuman nggak produksi aja ya? Iya, karena lagi sibuk on beat. Nah, dan waktunya untuk kita podcast ke temen-temennya, waktunya belum ketemu. Belum ketemu? Iya, lagi pada sibuk semua. Karena kan kalau untuk kita cerita masa lalu kayak udah mau tawuran itu udah nggak zaman. Udah nggak trending lagi. Iya, ya? udah nggak trending. Terus yang sekarang lagi trending ini, saya sekarang lagi ngedeketin alumni ini yang udah sukses, yang punya perusahaan. Taruhlah tadi mungkin teman abang yang punya kontainer. Gimana sih caranya menjadi seperti itu? Padahal kan dunia STM itu kan dunia brutal ya. Setiap hari kita tawuran, setiap hari kita taruhlah kita ngebacokin orang segala macamnya.
tapi kok bisa jadi sukses? Kenapa orang yang kutu buku ataupun itu rata-rata itu ya mentoknya di situ aja? Itu yang aneh mukulik. Berarti otak kanan dan otak kiri tuh, Bang? Ya. Bang, di perjalanan hidup dari dunia waktu sekolah sampai sekarang berumah tangga dan segala macam. Nah, akhirnya ente pernah cerita mana pernah terjerat dan terlibat pinjaman online, Bang. Ya. Nah, ini kan kita sama-sama sharing nih apa yang pernah ente alami. Mudah-mudahan bisa jadi motivasi lah buat mereka yang masih terjerambab, masih berkutat dengan pinjaman online, bisa keluar dari dunia itu. Iya. Awalnya dulu tahun berapa, Bang? Dan bagaimana ente bisa kenal pinjaman online tuh awalnya? 2000 berapa itu? Masalah 2 tahun yang lalu ya? Apa? 3 tahun yang lalu? 3 tahun yang lalu, 2025, 2022. 2022. Awal pertama sih sebenarnya waktu kenal online itu emang pertama iseng. Oh. Kenal dunia online itu iseng, cuma pengen tahu gara-gara komentar misalnya ada satu aplikasi itu teman pada daftar, iseng ikutan. Nah kalau untuk video itu sama itu juga, teman pada gua nggak sih ini, gua nggak sih awalnya iseng, tapi memang di satu sisi aneh itu agak dibilang terdesak, enggak, dibilang butuh, iya. Itu motor kondisi aneh lagi anjur-anjuran. Oh, emang ente lagi itu pada saat itu lagi butuh? Ya, iseng juga, lagi dibilang butuh banget sih sebenarnya enggak. Cuman emang kalau memang misalnya dulu bisa ada pemasukan lah, mungkin juga masih ada pemasukan, jadi masih bisa ke backup. Cuman karena kemarin itu tadi awalnya saya iseng. Iseng awalnya? Awalnya iseng. Cuma karena iseng penasaran banyak iklan masuk sama lingkungan? Iya. Iseng, terus lama-lama pakai, ya ketagihan. Lanjut lah, akhirnya itu ke backup buat lari ke motor, lari ke... Ya intinya sih kebanyakan kemarin sebenarnya larinya sih kebanyakan di motor. Kalau untuk yang kehidupan lain-lainnya sih ya bisa ke backup dengan yang lain. Tapi semua itu pinjaman online itu larinya di motor semua. Fokus buat kerawat motor, karena kuda dan jantungnya ya ente nyari duit di motor ya? Iya, karena kita kan namanya online itu kan on-bid dari itu kan memang kakinya di motor, nyawanya di motor. Motor rusak, nggak bisa nyari duit. Nggak bisa nyari dulu, cuma di situ dong. Ya ada HP, masih kita online naik sepeda kan. Ada kan kalau di luar-luar di kota, di kota masih. Iya, yang viral tuh kalau nggak salah. Dia nganter food pakai sepeda. Ya mungkin kalau sekilo 2 kilo masih bisa kecanda. 10 kilo. Nah kalau udah 10 kilo kan lumayan, 10 orderan aja udah gempor. Makanya ya itu fokus dari benerin motor, merawat motor. Karena emang dulu motor cuma ada satu-satunya doang. Kalau sekarang alhamdulillah ada satu juga. Maksudnya tadi ada tapi gantinya. Sehat ya? Nggak ada gantinya, yang ada kemarin gantinya. itu ada gantinya. Sekarang udah ada ganti, maksudnya motor yang agak sehatan ada gantinya. Kalau yang kemarin itu yang sering sakit, ya ada, semua dipakai juga nggak bisa. Kalau untuk buat online kita on-bid udah nggak bisa track jauh. Kalau untuk track dekat dia masih bisa. Berarti dasarnya ente butuh ya? Ya bisa dibilang sih. Dan yang paling mudah hanya pinjaman online pada saat itu. Sebenarnya ada sih, cuman kadang kalau kita minta sama saudara atau pinjam sama saudara kan nggak mungkin. Sama keluarga ya? Ya sama keluarga kan nggak mungkin. Ya taruh mungkin 100-200 mereka bisa minjemin, tapi kan kalau pada saat motor itu butuh banyak. Taruhlah sejuta misalnya. Ya sejuta. Dia pasti nggak mungkin dia langsung ngasih sejuta dong. Paling dia ada sih, gue ada cuma segini. Ya udah besok rusak lagi, kan nggak mungkin kita minjem sama saudara lagi. Kalau nggak mau, motor memang kendalanya memang motor juga dulu dibuat kerja juga, dibuat narik juga dari 2014 kalau nggak salah motor itu ya untuk kemari-mari 2000 sampai 2021 itu udah sering bengek motornya, udah 5 tahun lebih kan, hampir 7 tahun itu motor. Memang udah saatnya rusak motor itu. Karena lumayan 7 tahun itu motor, kalau rata-rata motor yang buat on beat atau ngebit gitu ngejek itu di atas 5 tahun itu pasti hancur. Pasti hancur. Ini udah motor hitungannya sebenarnya motor ketiga yang hancur. Karena motornya capek ya? Ya, capek di motor, capek di orang. Nah, itu awalnya satu aplikasi, Bang? Awalnya satu aplikasi. Satu aplikasi, ente rawat dengan baik? Awalnya satu aplikasi, cuman karena yang di awal nggak tertutup, ini satu aplikasi lagi. Oh, nambah satu aplikasi? Iya, nama sebelum bisa dibilang sebenarnya kayak bisa dibilang kayak Galop. Kalau gali lubang, Iya. buat tutup yang satu.
waktu itu masih stabil itu memang masih 1 terus 2 udah sebenarnya masih 2 aplikasi itu saya masih aman. Nah, Masih bisa handle lah ya. masih bisa handle. Kan aneh ngambilnya memang nggak terlalu besar, emang kebutuhannya emang bisa dibilang ya buat ganti soft, buat ganti CD dan segala macam lah. Itu masih bisa aman, masih bisa sebulan itu masih bisa bekerja lah 2 aplikasi itu. Nambah lagi dia 3, 4 kurang lagi 7 aplikasi. Iya. Ente udah mulai goyang. udah goyang. Di 4 aja udah mulai goyang, tapi terus nambah lagi ya itu jadi dari pokoknya 4 ke atas udah galop. Udah kali lubang tutup apa? Jadi buat nutupin yang ini harus gali ini, terus putar balik aja tuh ya. Iya, ini lunas, ini ketutup, ambil ini keluar, kelar, ditutup ini. Muter aja gitu, di 7 aplikasi itu muter. Lama-lama, wah kayaknya gimana nih? Udah nggak sanggup. Ya mungkin belum tahu itu. Belum, baru ente doang nih, belum cerita ke bini. Belum tahu. Taunya Bokin aman aja. Iya, pokoknya aman aja kalau untuk urusan. Ya tadi dibilang kalau untuk urusan rumah, aneh nggak terlalu mengcover. Tapi kalau untuk ini kan, ini aneh mengcover rata-rata sebagian besar itu memang lari itu buat motor. Betul. Kalau urusan rumah aman sebenarnya ya, gitu ya. Dibilang aman enggak, dibilang iya. Istilahnya kalau motor kan istilahnya kalau misalnya urgent banget sampai nggak bisa jalan itu puyeng pala tuh ya. Bukan bilang lagi. Emang napasnya di situ Napasnya di situ. Makanya ente usahakan Iya, dari usahain. pinjaman online tersebut. Mana caranya motor itu harus bisa lari aja. Saya pernah dapat orderan dari Ciputat ke Bulak Kapal, nyampe di MM mati. Dari MM mati, aneh ngojek lagi ya ke Bulak Kapal. Nganter barang pakai Gojek lagi, aneh mesen aplikasi Gojek lagi nganterin tuh barang. Jadi Gojek naik Gojek. Jadi ngorder lagi, kan aneh nganter barang, mati di MM udah nggak bisa hidup. Wah, ini nggak bisa hidup. Barang ini harus sampai. Ya udah, aneh pesen Gojek lagi bang, nganterin ke Bulak Kapal. Boleh balik TikTok tuh, kok nggak salah 40.000 dapat orderannya cuma 60.000. 40.000 ini hitungannya jadi tekor sebenarnya. Makanya wah ini motor udah nggak bisa buat trek jauh nih, harus ya kalau mau dibenerin normal lagi ya, itu biayanya lumayan besar. Ya udah putusin ngambil, ternyata nggak bisa ke cover juga. Ya udah 77 itu mentok. Gimana caranya? Takut ya nyari, bisa dibilang nyari solusi lah, nyari solusi. Kalau digapai ini kan ada resikonya. Ya, tapi kita nggak tahu karena kan aneh pribadi kan nggak ada edukasi, nggak ada pemberitaan segala macam. Apa yang terjadi kalau galbay? Nah, itu aneh nggak tahu, tapi coba deh cari-cari informasi ke YouTube, ke Facebook ataupun masuk ke grup-grup yang Sama-sama senasib. Iya. Sama-sama senasib. Senasib nyari solusi gimana cara nih kalau untuk aplikasi ini, gimana kalau untuk aplikasi ini dari 7 aplikasi ini gimana caranya. Alhamdulillah sih ya, mentok-mentoknya di beberapa aplikasi itu memang aneh matiin, maksudnya aneh galbay, mau nggak mau itu. Mau nggak mau. Karena memang Pilihannya itu soalnya. ya emang pilihannya mau di itu doang, karena kalau galop terus kita ngambil lagi, nambah lagi, Nambah gede malah ya. bukan nambah gede lagi, nambah pulang. Kan ngerawat dari kecil. Ya itu dia, ngerawat dari kecil. Kalau Udah gede nyekek. Udah gede nyekek mah. Kalau gitu dari kecilnya gue banting. Itu setelah berapa tahun bang? Setelah putusin ente untuk beberapa aplikasi galbay? Itu mau tahun ke 2, tahun ketiga. Iya, tahun ketiga Berarti itu. 2 tahun tuh lempang ente rawat baik-baik gitu ya? Aneh ngerawat waktu 2 tahun itu 3 aplikasi. Nah, masuk ke 3 aplikasi udah mulai Gojek, udah mulai goyang. Baru itu nambah. Nah, mulai tahun ketiga nih, mau akhir tahun ketiga udah aneh mentokin. Mau nggak mau, aneh mau cari solusi, mau curhat ke siapa, mau ini ke siapa, aneh nggak ada yang kenal. Cari-cari di YouTube, Media aneh gitu, sosial. ya, di medsos, aneh lihat ngikutin seperti ini. Kayaknya aman nih. Settingnya juga nih. Kayaknya aman. Nggak kuat hati. Iya. Dari di medsos ini solusinya masih belum ketemu. Dari di medsos ini belum ketemu. Ini belum ketemu. Udah masih mikir.
satu-satunya gimana ya cara? Mungkin aja gue belum ketemu abang ya. Untuk edukasi masalah bahaya pinjol ataupun misalnya keluar dari jeratan pinjol kan kita baru ketemu belum lama ya. Makanya kita cerita pas abang cerita seperti edukasi gini, aneh baru cerita bahwa aneh lepas. Ya begitu caranya. Begitu caranya, karena mau nggak mau aneh gabay dah. Resiko apapun akhirnya aneh kasih tahu ke Bokin. Gue punya ini nih, lu siap kalau memang nanti ada yang datang ke rumah begini-begini, lu telepon gue pulang. Gue hadepin, karena apa? Ya gue salah. Gue punya kasarnya gue punya urusan, tapi kalau gue nggak berani ngadepin, ya maaf bukannya soal ini juga. Banyak yang udah stres, banyak yang bunuh diri segala macam. Sebenarnya itu bukan solusi. Ya solusinya mau nggak mau ya lu hadepin. Karena waktu Marun juga bilang itu sejelek-jelek lo, sejahat-jahatnya lu ataupun lu punya masalah, kalau lu nggak hadepin, taruh lalu punya urusan sama orang, belum tentu lu dibacok di tempat. Kalau emang lu masih bisa berani dan bertanggung jawab, ya oke Pak, saya bertanggung jawab. Saya salah, kalau emang Bapak mau pergi salah, silakan saya di penjara. Gitu. Tapi masalah sih selesai gitu loh. Saya nggak punya urusan lagi. Jangan lari. Jangan lari. Berarti bunuh diri salah satu pelarian berarti. Betul. Itu pelarian yang mungkin tadi ya dia tidak tahu edukasi dan dia tidak mencari solusi buat diri dia sendiri. Harusnya kalau seandainya misalnya taruhlah dia misalnya judul ataupun kita pinjol itu sebenarnya bisa dibilang untuk saat ini memang satu kebutuhan untuk di masyarakat kita yang saat ini dibilang butuh enggak, dibilang iya ya butuh gitu loh, karena ekonomi sekarang memang lagi nggak bagus dari semua tuh, dia mulai dari online maupun dari yang itu banyak yang terjerat, termasuk ya ada istrinya yang terjerat, mungkin kebutuhan dari orang terdekat, keluarga lah ya. Keluarga terdekat, termasuk saya pribadi dibilang tadi saya dibilang butuh enggak, dibilang saya ya butuh. Solusinya larinya ya udah mau ngomong pinjol. Jadi sebenarnya pinjol itu banyak orang yang pengen cerita tapi nggak tahu cerita sama siapa. Apakah orang ini bisa dipercaya kalau kita cerita? Terus kedua, edukasi kita kan belum ada. Untuk masalah pinjol kita lari dengan pinjol ini, edukasi misalnya kalau memang kita harus gabay, konsekuensinya gimana? Iya, apakah kita harus menggabaikan keluarga? Iya, yang membubar sama keluarganya itu salah satunya. Ya. Pelarian teman-teman. Efek domino sih sebenarnya. Benar, mungkin kalau cuman keluarga doang yang bubar mungkin nggak jadi masalah, kita masih bisa bertahan. Tapi kalau udah urusannya dengan mau dengan buntut kan udah beda cerita. Taruhlah kita buka dengan stres segala macam, kita ditekan orang, diintimidasi dengan kolektor apapun itu, ya kalau memang sebenarnya cuma satu dari kita, ya lu punya salah, lu berani tanggung jawab, lu berani main api, lu berani resiko terbakar. Hadapin dulu, masalah ntar mau digebukin mau diapapun ya emang lu salah ya lu terima. Kalau ini berprinsip begitu, udah emang gua salah, mau nggak mau ya kalau misalnya disuruh bayar kita nggak sanggup dan nggak punya duit tapi mau dipenjara, udah tidak terima. Tapi setahu aneh pada saat itu pikirannya di penjara aja gitu. Ya, karena utang gitu. Tapi karena itu nggak tahu edukasinya. Karena itu ya udahlah, terima kasih dia gimana kasih tahu Bokin udah ketemu udah tangan. Nah yang menarik kasih tahu Bokin nih bang, sampai ente mental ente siap kasih tahu Bokin, kan efeknya nanti Bokin terima atau shock atau kaget atau bingung atau marah, ente mutusinnya itu gimana tuh bang? Ya mutusinnya kan memang udah mentok dan harus cerita. Memang harus cerita dan memang ini harus bisa dibilang ya harus digabah. Kalau misalnya kita pernah suatu saat misalnya kalau kita nggak cerita itu aja kolektor datang itu pasti tahu kan. Kita nggak cerita nih, atau ada orang rumah datang lagi duit, kita tahu kan lebih shock itu kemudian kita ngomong langsung. Daripada tahu kolektor. Dari orang lain, dari kolektor datang, atau dia malu kan. Itu mending kita ngadepin atau kita janjiannya mau kolektornya ketemuan di mana, mau di rumah, ayo. Ya kita selesai. Jadi orang rumah udah siap. Itu dia, kita udah prepare duluan daripada orang lain tuh lebih siap. Masalah kan sekarang orang-orang itu kan takut itu dibilang punya utang itu gengsi, malu karena tetangga, padahal tetangga sebelah juga utang lagi puyeng juga. Lagi puyeng, cuma nggak ketahuan aja. Sama-sama puyeng. Sebenarnya sama-sama puyeng, padahal dia punya utang tuh disamperin debt collector, padahal dia juga sama sebenarnya, cuma nggak ketahuan. Nah orang kan larinya ke situ, udah mau nggak mau mentok, kasih tahu Bokin. Dan penerimaan Bokin pada saat itu apa bang yang pertama gitu? Takut ya gimana sih, orang kita nggak pernah berurusan dengan kayak gitu, nggak pernah berurusan dengan ini. Kita utang ataupun segala macam ya mungkin kalau ditajem sama orang lain sama saudara masih enjoy. Tapi kan kalau udah sama perusahaan kan berbeda cerita. Betul. Apalagi pinjol ini yang penagihannya secara barbar dan di media sosial
Rame tuh ya. Iya. Ntar kalau orang Ambon datang nggak apa-apa. Mau Ambon kayak mau Maluku ya emang kita selalu datang temuin aja. Kita ajak ngopi, maunya gimana? Kalau emang kita punya kita bayar. Tapi kalau nggak punya mau ngomong apa? Gitu lah. Yang mau dijual cuma dijualnya sama orang. Iya. Bukan rumah kita. Karena kan jadi masalah baru. Jadi ente menguatkan istri pada saat misalnya ada yang datang, lu telepon gua Iya. ntar yang ngadepin. Cuma itu doang solusinya, karena kalaupun kita bercerita sama pasangan ya tetap aja pasti akan ketahuan juga. Debt collector datang ke rumah juga udah pasti ketahuan, jadi lebih rame lagi kan, lebih malu lagi. Mendingan kita ngomong ini, kita dia prepare, kalau ada anak di rumah gak usah rame, telepon gua, nanti gua pulang, gue yang ngadepin, lu di dalam aja, udah selesai. Clear ya. Clear, penting intinya gitu. Yang penting berani aja udah, cuma satu. Intinya berani. Kuatin mental. Ya, kita kuatin mental, apapun itu ya kita namanya kita salah, jadi kita harus terima, siap dihukum, siap diapapun juga gitu. Karena kita udah bermain-main dengan wilayah atau ranah orang, kayak kita minjem duit orang. Ya sekarang kalau kita balikin lagi, kita dipinjam orang terus nggak dibalikin, marah nggak kita? Betul. Itu pasti marah kan? Tapi kalau dengan alasan tertentu, orang mungkin ngasih agak pengertian. Ya, kita ngasih tau, bang, gua nggak belum, tapi kalau nanti gua ada ini pasti gua bayar. Orang juga kan nggak mungkin, oh ya udah deh, lu mau niat, berarti kan intinya satu, lu mau niat bayar. Kalau orang kan ada itu di mana punya utang itu kan intinya walaupun ditagih nggak tagih, nah adem aja, nggak ditagih dia adem, ditagih dia. Pada Biasa. umumnya. Udah gitu pasti yang mau ditagih galakan yang ini yang ditagih kan, tetap Iya. gitu kan. Daripada yang lagi. Iya, yang lagi juga sebenarnya males ketemu orang kayak gitu. Cuman mau nggak mau ya kalau anak pribadi omongin ke Bokin, kasih tahu seperti ini, gue siap, udah apapun resikonya ya kita terima atau enggak, yuk lu terima, hadepin aja. Minimal diri itu menerima dulu bahwa kita nggak sanggup. Iya, itu dulu sih yang penting. Lebih tenang soalnya kalau Iya. menerima. Yang parah itu yang nggak nerima, jadi gelisah. Jadi bisa nggak bisa itu dulu. Awal-awalnya gitu aneh juga mikirin, walaupun sebenarnya nggak aneh tunjukin ya. Karena mikirin, cuman sambil itu aneh kalau bisa begini terus ya maaf maksudnya bisa jadi ke orang-orang nih, bisa bunuh diri. Tapi kan itu bukan solusi. Allah pasti ngasih solusi. Coba deh cari dulu deh kayak gimana. Aneh tempat curhat. Ada pernah aneh ditawarin, karena ada satu edukasi gitu juga di IG waktu itu kalau nggak salah bang siapa ya? Bang Arif kalau nggak salah waktu itu di Depok, orang Depok. Nanya sama temen juga, ada satu orang temen juga cewek diarahin ke dia, saya belum begini, wah ini mana sih menjadi nambah puyeng lagi nih gua urusannya. Ada gue cari solusi sendiri aja, kali aja ketemu. Itu ujung-ujungnya ketemu juga, udah hadepin aja. Apapun itu, gue siapin mental dulu, gue ngomong Bokin Nah dulu. pada saat udah nggak sanggup itu kan ente bilang keluarga itu nggak mungkin ya kita minta bantuan sama keluarga ya, karena mungkin posisi keluarga abang tahu nih satu persatu perekonomiannya. Sempat jual aset gak bang? Alhamdulillah enggak, Wah. karena aneh berpikir Nggak ada aset juga enggak? enggak ada. Minjem ke selain keluarga Gak ada aset, ada, Nah. tapi nggak gede waktu itu, dia tetap aja masih kurang. Terus minjem selain keluarga ke teman atau Enggak, mohon maaf ada yang rentenir kan kadang-kadang enggak. Alhamdulillah nggak ke situ ya, Enggak, karena kan pasti akan nambah itu mah. nambah beban. Nambah beban lagi, yang ini belum kelar pinjam ke orang lain ya, jadi tambah puyeng. Lo ditagih sama rentenir, lo ditagih sama saudara, malah kita pinjam sama rentenir, lo ditagih sama rentenir. Nah, tadinya masalah cuma satu, jadi dua, jadi tiga, jadi empat. Nambah lubang Jadi lubang, jadi ya sama berarti sama aja, mendingan hitungannya daripada sama orang lain, mendingan aneh pinjam sama aplikasi lagi, lebih bisa dibilang aman, nggak berisik gitu. Kalau belum berisik paling datang kolektor. dan Itu tuh itu kan nanti bertahap tuh, enggak yang 3 byte apa tuh? dari 7, enggak semuanya 7-7-nya ente langsung galbay atau bertahap. Bertahap, pertama dua dulu, Pertama aplikasi 2 dulu. yang ente ngetes yang menurut ente yang kondisinya aman buat ente sama keluarga gitu, Iya, terus baru diikuti yang lain. iya. Aneh cek dulu nih, cek dari medsos mana aja nih yang ini kayaknya aman nih untuk di ini, ini kayaknya aman untuk ini. Udah itu dua dulu aja. Set adem, nah baru yang dua lagi menyusul. Misalnya, iya alhamdulillah menyusul. Berarti 7-7-nya total 7 itu berhentinya udah berapa lama nih? Yang Ya kalau yang itu yang dua itu udah setahunan, kalau yang ini baru-baru. baru-baru ini. Iya. Berarti baru-baru ini baru 7 clear ente udah nggak bayar pinjol ya.
Kalau dikalkulasi bang, 7 itu pernah di titik paling berapa ente sampai bayar bang rupiahnya? Kalau dihitung nih, kayak kewajiban kan itu jatuhnya kewajiban. 5 juta. Selama berapa lama tuh 5 juta kira-kira? Ada 6 bulan, setahun pernah di titik itu? 6 bulan. Penghasilannya itu segitu gak kira-kira? Alhamdulillah enggak. Berarti, Itu makanya jadi nambah lagi. oh, jadi dengan 5 juta itu ente sanggupnya 6 bulan doang ya? Karena penghasilan ente nggak segitu. Iya penghasilan ya kalau Karena 5 juta itu juga sebenarnya bukan duit penghasilan ente, duit gali lubang tutup lubang itu ya. iya perputaran itu. Jadi ditanya kalau misalnya pinjol berapapun utangnya yang gede, yang cicilannya yang besar, duitnya buat apa? Orang yang korban pinjol nggak tahu duitnya buat apa sebenarnya. Karena utangnya itu doang. Iya, cuma perputaran itu aja dia larinya ke sisi gaji. Sekarang dia mau dapat dari mana? Yang gajinya jutaan aja kadang kalau udah pinjol udah lumayan besar atau ada beberapa aplikasi yang dia pinjam, ya duit gajinya itu tetap akan habis. Motornya gitu Iya. lah. Lu pinjol-pinjol lagi. Kepinjol-pinjol lagi udah nggak bakalan ketutup kecuali salah satunya memang mau nggak mau dan suka nggak suka ya memang harus digabai untuk stop itu semua, kecuali memang keuangan udah safety, bener-bener safety, taruhlah uang dingin yang bisa dibilang untuk urusan di rumah aman. Nah ini uang yang nggak kepake baru itu bisa dibuat ditutup, tapi kan nggak bisa secara langsung, apalagi kalau kita langsung bayar bunganya kan nggak mungkin. Oke, Bunganya bunga kan per hari. per harinya aja udah gila, sebulan udah bisa ketahuan saya bisa ngambil motor baru. Jadi ente, menurut ente dengan keterbatasan pengetahuan ente, putus mata rantainya satu-satunya jalan gagal. Satu-satunya jalan. Karena ente merasakan pernah selama 6 bulan bayar 5 juta itu bukannya nambah berkurang malah nambah gede. Nambah puyeng bukan gede. Malah nambah puyeng dan makin gede utangnya ya. Lu makin gede itu pasti. Jadi mutus rantainya gabai. Walaupun istilahnya ente nggak punya ilmunya, ente belajar sendiri di media sosial. Iya, belajar sendiri. Karena ya mau nanya sama siapa? Pada saat itu. Iya. Ya satu belum kenal sama ente bang. Terus kedua juga bingung mau nanya di aplikasi ataupun misalnya di medsos itu Nggak ketemu orang ya? nggak ketemu orangnya, cuma curhat melalui daring ya, melalui daring itu atau online IG ataupun WhatsApp. Percaya atau tidak ya? Percaya nggak percaya gitu, ntar iya kalau emang bener dia nggak bantu, atau malah nambah ngejeblosin, malah makin nambah puyeng kan, mendingan mau nggak mau Atau nipu? iya, taruhlah banyak yang jualan ketipu kan, oh bisa nih Ketipu jokiin. itu kalau medsos biasanya, oh ya sorry, ente di medsos itu dipinta uang di awal atau gimana? Iya, pertama ada yang minta di awal, ada yang enggak. Oh berarti minta uang di awal itu dalam artian ente serius apa kagak gitu kan? Iya. Tapi nggak mungkin juga, ente kan lagi nggak punya duit. Nah itu dia. Sekarang orang kita mau nyelesain masalah dipintain duit. Kan sekarang duitnya dari mana? Nah yuk. Sekarang nih, oke bang, saya challenge-in. Ya udah lu buat ini dulu bang, dipintain berapa? Kalau nggak salah itu dipintain GoPay. Gua kalau punya GoPay mending gue tutup aplikasi yang gue ngutang atau enggak gue pakai buat anak gue lah. Iya. Daripada Secara sadar ya. Iya. Nah ngapain gue ngasih buat dia? Kalau pangsanya lu serius emang bisa di akhir mungkin gue masih bisa percaya. Cuman mungkin memang juga ada yang beberapa yang di akhir itu ternyata setelah selesai yang ngebantu ini nggak dikasih apa-apa kan, udah ngebantu. Nah mungkin ya saya nggak tahu dah untuk masalah itu. Ada sama-sama kurang kepercayaan ya. Mau yang dari Pokoknya intinya ente kalau mau medsos, walaupun ilmunya dari medsos, ente maunya ketemu orangnya, iya. kenal dia. Iya, harusnya kenal dulu. Ya gini aja, terkadang yang kenal aja masih bisa nipu. Apalagi nih yang kita nggak kenal dan baru bisa dibilang baru kenal di medsos. Apakah benar dia siap membantu atau memang menambah nyeblosin kita? Atau menipu? Iya, atau menipu ya. Yang menjebloskan kita berarti kan nipu dia intinya. Dia tuh menipu, mencari derita di atas derita lah. Bisa dibilang kita udah susah, terus mau dibikin susah lagi. Dia mencari keuntungan di situ dari dibalik kesusahan kita kan. Yang dia menipu kita ya percaya nggak percaya nih, antara percaya itu ada berapa dua aplikasi dua orang, dua-duanya yang satu minta duit yang satu kagak, karena memang saya disuruh datang ke waktu itu kalau nggak salah Infoin itu daerah Depok, dua-duanya kalau nggak salah daerah Depok. Pas aneh mau disamperin nanti dulu deh,
coba nih cari solusi dulu yang lain dah, mungkin masih bisa ketemu. Tuh seharian aneh mikirin sambil ngebit juga aneh mikirin, sampai kadang penumpang ketinggalan juga aneh pikirin. Gara-gara itu akhirnya ketemu dulu dah. Ini udah kayak udah nggak ketemu lagi nih caranya. Cuman satu-satunya cara gue lepas dari ini semua, namanya gue keluar laut. Tapi gue nggak bisa cara langsung nih. Kalau langsung, Perlahan. iya, kalau langsung nih pasti kan nggak mungkin datang 7-7-nya aplikasi ke rumah, set gue tarik sana ke sini, nggak mungkin. Iya. Mau nggak mau harus satu dulu atau dua dulu nih. Gue coba dua dulu. Yang menurut aneh yang aneh dari beberapa message aneh lihat, beberapa medsos aneh lihat itu memungkinkan nggak nih untuk digalbay. Ini dua ini memungkinkan nih digalbay. Udah digalbay coba dulu. Nah, dari 7 itu yang sekarang ente ada, yang ente alami, yang datang ke rumah ada berapa aplikasi bang? Dan ente ngadepinnya gimana? Kalau untuk ini cuma satu aplikasi, ada aplikasi merah. Oke, satu aplikasi doang. Iya, yang lainnya enggak ada yang datang, cuma by phone, teror by phone. Oh, teror WA. lewat telepon sama WA. Terus ente hadepin? Aneh nggak tanggapin? Ente nggak tanggepin? Enggak, Terus nggak datang lagi? enggak. Nggak datang lagi. Orang rumah ada? Maksudnya mana nih? Kalau yang datang ke rumah. kalau yang di WA, teror WA ataupun telepon, Nggak ada tanggapin. Kalau yang datang ke rumah? Iya, aneh temuin. Ente temuin? Ente ngadepinnya Aneh seperti janjian. apa? Ya aneh ngomongin, ya karena cerita kondisi apa adanya. Ente udah nggak sanggup bayar? Iya, aneh tuh nggak sama gue, minta waktu, aneh cicil, tutup. Kalau memang mau, ya udah. Pada saat itu? Iya, pada saat- Ada toleransi dari mereka? ada. Oke. Ya itu Pak. Sebenarnya gitu doang ya, caranya ngadepin doang ya? Iya. Dan berterus terang? Ih. Cuma tinggal temuin ya, apapun dia kita temuin dulu masalah urusan itu. Jangan kalah sebelum berperang. Nah, ada berpikir gitu. Gua dulu anak CM, orang gua bacok-bacokin masih di bang ketemu. Istilahnya di jalur musuh gue hadepin. Iya. Ya kan, padahal musuh udah aprokan tuh. Iya. Udah prokan itu tinggal lu mau ngopi atau kita mau bacok-bacokan. Iya. Kalau mau ngopi Ternyata dengan kita terus terang, mereka ada toleransi. ada toleransi, kita dikasih waktu ya segini ya, tapi dengan catatan lu sanggup berapa? Ya saya sanggup seperti ini nih. Saya bayar. Buat kesepakatan lah ya. Iya, dengan toleransinya dia ya. Hmm. Nah, sekarang finalnya nih Bang. Saran ente nih Bang buat yang masih berkutat dengan dunia pinjol. Saran ente apa nih? Kalau buat yang masih di apa ya? Belum keluar lah dari zona. Lebih banyak-banyaknya sharing, jangan terlalu Memendam sendiri. Iya, pendam sendiri, Lagi nggak bercerita. dan bercerita, ataupun kalaupun mau cerita lah dengan orang yang bisa dipercaya. Terus kalaupun misalnya memang sudah nggak mentok, cari di medsos atau kita cari solusi dulu dah. Segala sesuatu masalah itu pasti ada solusinya kok. Aneh juga tadinya nggak nemu, tapi pasti Allah masih jalan lah, pasti ada caranya. Intinya yang masih berkutat dengan pinjol, kalau memang bisa stop, kita stop. Atau kita cari solusinya, atau kita cari orang yang terpercaya yang bisa memang ngebantu kita untuk lepas dan terjerat dari pinjol. Dan nextnya ya jangan sampai terjerat lagi, Jangan balik lagi ke lubang yang sama. jangan balik lagi ke lubang yang sama, udah cukup. Kalau untuk pemerintah Bang, ini kan kalau gue melihatnya melibatkan pemerintah nih, melibatkan aplikator. Nah, kalau sebenarnya sih saya sih Pengennya abang nih, ini kan mudah tutup banget sebenarnya mah, tutup aplikasi itu. Cuman kan sekarang gini, kalau ditutup solusi yang lainnya memang masyarakat kelas bawah larinya ke pinjol. Roda perekonomian harus tetap jalan. Tetap harus jalan, makan kan nggak bisa ditunda besok. Oh, iya. Nah, kalaupun saya jadi serba salah kalau untuk di pemerintah, saya nyaranin tutup, atau beberapa orang bilang tutup aja aplikasi. Oke, kita tutup. Mungkin bagi yang sudah terlepas bilang tutup. Seperti saya nih, sudah saya lepas atau galbay, tidak tutup. Biar saya tidak terlibat. Tapi kan balik lagi sekarang kalau tutup yang lain itu masih gimana? Masih tergantungan. Masih tergantungan. Ada yang belum selesai, ada yang masih ketakutan, ada yang masih bisa dibilang sebenarnya 90% orang itu yang pinjol itu rata-rata itu pasti gengsi dan malu. Mentalnya belum kuat, lu belum kuat nahan malu,
lu udah berani minjem pinjol. Harusnya kalau lu mau itu dia harus siap mental dulu. Kenapa? Pasti ada resikonya dong. Kalaupun jangankan sama aplik pemerintah, ya sama orang aja ternyata kita emang harus siap diomelin gitu. Pinjam ke saudara lah, dikatain ngomong seperti mungkin masih bisa ngelewat. Tapi kalau dengan prosedur dengan pemerintah udah beda. Terus aplikasi yang berbasis ininya udah beda. Makanya ya gak usah malu dan pinjol itu bukan satu kejelekan ataupun bukannya aib. Pinjol itu memang dibilang kebutuhan, memang sekarang saat ini memang satu kebutuhan. Makan itu memang harus makan, walaupun mungkin bisa dibilang atau kebutuhan sekolah memang kita larinya ke pinjol. Makanya kalau dibilang abang bilang saran ke pemerintah, kalau di YouTube kesian mau minjem ke siapa? Ke saudara udah nggak bakalan mungkin. Berarti andai kata misalnya punya pinjol, rawatlah dengan bijak. Rawatlah dengan bijak, pinjamlah seperlunya dan semampunya. Taruhlah kalau memang butuhnya misalnya buat sekolah itu 2 juta bulanannya, atau misalnya ini ya kesanggupan kita bayar itu yang sebenarnya intinya kesanggupan kita bayar dulu yang kita ukur. Bukannya wah minjem segini, minjem taruh minjem dikasih 20 juta, minjem 20 juta. Bulanannya lu sanggup nggak? Masalahnya itu. Bengek iya. Giliran minjemnya mah enak, pakai tetep habis. 2 menit cair. Yang penting 20 menit cair. Nah, yang enak itu pas 20 menit cairnya ini. Yang gak enak ini bulanan yang setahunnya ini yang gak enak. Kalau mungkin 200-300 kayak kemarin Ani mungkin sebulan 2 minggu 300 atau 700 masih bisa ketutup. Oh aneh, ngebit tarik dapat sebulan segini nih. Kalau taruhlah hitungan misalnya di bawah 2 juta masih bisa ketutup. 3 juta buat di rumah. Nah sekarang kalau penghasilan itu turun dari yang di bawah 3 juta, kita bayar tiap bulan 2 juta, berarti di rumah minus dong. Gitu loh, makanya kalau memang masih yang terjerat itu ya, kalau memang butuh dengan pinjol itu, ukurlah semampunya, jangan sok gaya-gayaan minjem gede, giliran bulanannya mentok, pusing sendiri, akhirnya ketahuan sama tetangga, jadinya malu-malu juga. Yang pasti kalau udah selesai, untuk yang orang selesai, nggak balik lagi ke lubang yang sama. Kalau bisa jangan, kalau bisa. Cuman kan kita nggak bisa bang. Kadang memang kebutuhan itu ada terus. Ada terus gitu. Sedangkan perekonomian dari kita pribadi ataupun orang-orang belum tentu stabil. Jadi ya sarannya ya balik ke diri sendiri dan balik lagi kita ke yang kuasa lah kau. Karena kalau yang aneh dengar dari Ustadz ataupun dari yang ini juga sih dengan kalau itu menguji kita dia dengan utang karena dari masa lalu kita yang seperti apa sampai yang sekarang, dan ini kita diujinya dengan ujian ekonomi dengan utang. Itu memang utang itu karena memang Allah yang pengen ngasih utang gitu loh. Sebenarnya Allah bisa nggak ngasih utang kan kita kasih solusi. Lu mau pilih utang atau lu nggak mau utang, kembali lagi kita. Kalau memang bisa kita berbicara butuh, semua orang pasti butuh. Kalau untuk bicara semua perut, kita semua berbicara dengan untuk perut, atau kita berbicara kebutuhan untuk anak sekolah. Akhirnya balik lagi ya, mau bertahan dan mau ini ya, balik lagi ke kita-kitanya juga sih. Tapi sekarang pola hidup lo dengan tidak adanya cicilan dan tidak adanya pinjol, kelihatannya gimana bang? Lebih hebat kah? Lebih nggak puyeng kah? Lebih move on kah atau gimana? Iya, alhamdulillah sih ngopi sambil pisang goreng itu lebih enak karakter. Luar biasa. Ketimbang kemarin pisang gorengnya tuh udah rasa kayak rasa goreng itu pisang. Soalnya gelisah bang ya? Iya, soalnya mikirin lah bisa bayarnya. Jangan-jangan tidur mimpinya pinjol bang? Enggak, bidadari. Cuma bidadari tetap utang lo kapan lo mau bayar. Datang yang bidadari, utang lo kapan lo mau bayar? Udah banyak nih, besok lo mati lo. Oke, Bang Edi, makasih nih telah berbagi narsum pertama kita di Solusi Pinjol Cikarang. Sebenarnya udah lama, kira-kira hampir 6 bulan yang lalu, cuman baru ini punya kesempatan dan kita silaturahmi ke daerahnya dia, dan suatu hari ntar kita ke tempatnya dia karena kita pengen tahu nih, dia juga usahanya kan di bidang makanan, kue ya bang? Iya, kue ya, perbekerian, bakery. Walaupun itu usaha istrinya, dia marketingnya. Cuman selama ini ya gua berapa kali mesen lah. Pengen tahu, nanti kita tahu usahanya dan merubah hidup dia seperti ini yang lepas dari pinjol, dan yang gue lihat sih emang agak bedaan gitu.
biasanya gua ketemu di jalan agak kuyus, sekarang lagi rapi, ya kan, pakai kemeja. Ya pokoknya ya begitulah kisah-kisah temen kita nih, salah satunya Bang Sinyo Widi di dunia pinjaman online yang alhamdulillah sudah lepas dan balik lagi. Gue mau ngasih tahu, pinjol itu sifatnya negatif. Jangan kita merawat sesuatu yang negatif bertahan sampai lama, karena sampai lama pasti nggak sanggup. Pinjol itu kita rawat dari kecil, Bang. Iya, betul, dari kecil. Kita kasih rawat, kita bikin gede. Iya. Udah gede nyekek, Bang. Udah gede nyekek. Mendingan Makanya dari kalau- kecil mending kita banting dari kecil ya. Ya apapun itu, teman-teman yang masih berkutat dengan dunia pinjol, penyelesaiannya dan pengen keluar dari pinjaman online, dari jeratannya, ya insya Allah Solusi Pinjol Cikarang akan membantu mengedukasi dan bisa Ada di nomor ini ya? akan di nomor ini bisa Ada di nomor konsultasi ini, ya. Bisa dengan konsultasi. tim Solusi Pinjol Cikarang. Kita janjian di mana, ngobrol, sharing, atau mungkin saya bisa ke rumah atau ke kantor saya bisa ketemu. Ya pokoknya kita sama-sama berantas pinjol di dunia lingkungan kita ya, minimal di dunia lingkungan kita sendiri, dari keluarga, teman, saudara, teman kerja dan segala macam. Ya mudah-mudahan kisah Bang Widi menginspirasi teman-teman, dan kita akan menampilkan narasumber yang lain yang masih terjerat pinjol dan berkutat dengan dunia judol juga, Bang, karena berkorelasi, Bang. Wah, iya betul itu. Efek domino yang disebabkan oleh judol dan pinjol, dan kita sama-sama memberantas pinjol, membantu teman-teman yang emang keluar dari dunia itu. Ya sekian dari gua, Doi Boxer dan Bang Sinyo Widi, alumni 14DC, konten kreator 14DC, dan founder dari usaha itu apa, Bang, namanya, Bang? Mama Rinta Homemade. Mama Rinta Homemade di bidang makanan ya, khususnya kue, Bang ya. Ya, kue, bakery, apapun itu, pokoknya Palu gua ada, Bang. Gak ada. Apa yang lu pinta gua ada. Ya, pokoknya apa aja PO bisa. Kali ini aja gue PO. Walaupun mendadak ya. Bininya marah-marah gue pesan mendadak, ya kan. Ya, kita ketemu ke narasumber lain. Sekian dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.